Itu saya dari berbagai perlombaan internasional mungkin yang paling berkesan adalah menjadi, most interesting di Mhm, Sakral Peace, yang ngadakan adalah The Prof. Joseph Schweider di mhm. Polandia tahun Polandia, 2000 oh karena iya saya tuh. rasa untuk belajar ilmu agama itu tidak bisa ketika kita tuh tidak punya guru, sama Bener halnya bener, seperti berikutnya tentang suka duka sebagai maha santri ini Eee, maksudnya kan gitu. oke. Kan sebenarnya banyak sukanya sih, Pak. Banyak Iya, sukanya, karena iya kan iya. ini adalah pengalaman pertama saya mondok, Heeh. jadi segala sesuatu yang ada di pondok itu adalah segala sesuatu yang baru bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Talk to Me episode yang ke-7. Jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Teman-teman semuanya, saya sudah kehadiran seorang bintang tamu di sini, Mbak Intan. Selamat datang Mbak Intan. Terima kasih Pak Parno, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Intan? Alhamdulillah juga, luar Tok biasa. luar biasa. Tolong dong perkenalkan diri Mbak Intan kepada teman-teman di Creative Navigation. Halo sobat-sobat Creative Navigation, perkenalkan nama saya Intan Faridina Purnamasari, bisa dipanggil Intan. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk saat ini saya berdomisili di Yogyakarta, tepatnya di Jonggrangan Sumberadi Mati Sleman. Namun untuk saat ini saya tidak berada di rumah, tapi sedang berada di Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Nah, saya berasal dari tempat tanggal lahir aja sih, tempat tanggal lahirnya di Jayapura 15 Januari 2001. Di Jayapura Iya, dulu di ya? Jayapura. Kok bisa di Jayapura ada alasannya kenapa? Apa Dulu ya, iya, gimana? dulu orang tua kebetulan bertemunya di sana, Pak. Orang tua di Bertemu sana, iya, tugas di sana tugas juga. di sana juga. Ya, nama Mbak Intan tadi menarik sekali. Bisa Oh iya, dijelaskan namanya Mbak Intan? iya, Intan Pratidina Purnamasari. Nah, Intan sendiri itu kan permata ya, Pak, Iya iya berlian iya kayak gitu. iya. Lalu untuk Pratidina itu adalah salah satu kata yang ada di kitab Polri, yang Mhm. artinya adalah mengagungkan negara. Mengagungkan negara. Iya, karena kebetulan kedua orang tua saya itu adalah anggota Polri, sehingga diambillah dari kitab Polri tersebut. Jadi Oh, luar iya, biasa. ada Agar supaya Mbak Intan ini menjadi sosok yang betul-betul iya. mencintai dan berprestasi untuk negara, Benar barangkali benar itu sekali, diharapkan bisa gitu. mengagungkan negara gitu. Oke oke. Lalu untuk Purnamasari, karena saya lahirnya di bulan purnama dan jamnya pas jam 12 malam, jadi diambilnya Purnamasari Oh, gitu. luar biasa. Itu nama yang banyak dimanfaatkan juga Iya. oleh nama-nama orang top ya Iya, di Indonesia ini kan gitu. amin amin. Hobinya Mbak Intan apa ini? Kebetulan hobi saya nyanyi, Pak. Nyanyi? Iya, Luar nyanyi. biasa, apa namanya, kalau dilihat dari range suaranya itu, apa namanya, berapa tinggi Oh, suara Mbak Intan? saya masuknya di range sopran, Pak. Amat sangat tinggi untuk perempuan Iya, itu di ya. paling tinggi kalau di Berani perempuan. bersaing dengan Deden Gonzales. Oh, Nini Luar Kezara. biasa, ini kita lihat ini. Wah, itu tinggi sekali, Pak. Sepertinya malah kebalik nih, Pak. Kebalik ya? Saya yang jadi cowok, dia yang jadi cewek. Harusnya cowok itu paling tinggi tenor Iya, itu, tapi ini ini bisa. luar Wah, biasa iya, sekali. Ya, maka dia keren terkenal keren. sekarang di dunia ini, bahkan dia menjadi anggota band, salah satu band di Malaysia. Iya. Berikutnya Mbak Intan, bisa, berkisah kepada kami tentang, riwayat pendidikan di SD, SMP, SMA begitu? Ya, jadi karena saya tuh kan dulu lahirnya di Jayapura, namun tahun Mhm, 2005 saya sudah pindah ke pindah ke Jogja, Jogja, sehingga untuk SD sampai SMA saya dan sampai di kuliah ini saya sudah di di Jogja. Jogja, Nah, untuk SD saya di SD Negeri Triharjo, SMP-nya SMP Negeri 1 Sleman, dan mhm, SMA-nya di SMA Negeri 4 SMA Yogyakarta. Negeri 4 Ya, Yogyakarta. Ada hal-hal yang menarik selama sekolah di oke. SD, SMP, SMA begitu? Oke, mungkin kalau di SD itu saya dulu ikut, OSN Di SD matematika. sudah ikut Iya, OSN? ikut Luar OSN biasa, matematika. matematika juga? Iya, Oh, waktu itu alhamdulillah dapat juara di tingkat kecamatan dan akhirnya menjadi perwakilan Kecamatan Sleman untuk ikut di Kabupaten luar Sleman. biasa ya, Lalu untuk SMP tuh saya lebih aktifnya di, kegiatan ekstrakurikuler, mhm di lomba baris berbaris, kebetulan juga pernah menjuarai sampai di provinsi juga, dapat luar juara di biasa, provinsi, dan saya ya. pernah kesempatan, menjadi salah satu perwakilan sekolah untuk mengikuti jambore daerah. Jambore, Iya, waktu itu jambore DIY di Prambanan. tingkat provinsi itu ya? Iya, Kemudian provinsi.
Kemudian ketika di SMA? Kalau di SMA saya lebih, fokusnya di kegiatan internal di SMA, Mhm, seperti waktu itu saya menjadi ketua MPK mhm. di SMA 4, lalu juga saya ikut berbagai lomba, contohnya adalah lomba debat bahasa Debat bahasa Indonesia, Indonesia. Iya lomba iya debat iya dan iya. juga ikut OSN fisika waktu itu, Fisika juga, malah malah fisika, bukan iya waktu itu. matematika ya? Iya iya iya. Les fisika. Kemudian berikutnya, Mbak, tentang pengalaman organisasi Mhm. Mbak Intan. Organisasi di kuliah ya, Pak, ya? Iya iya, Kalau boleh. di kuliah itu waktu itu saya ikut, di Himatika FMIPA UNY, Mhm, salah satu himpunan jurusan saya, jurusan mhm. pendidikan matematika dan saya waktu itu, masuk ke dalam staf bidang pendidikan dan penalaran. Pendidikan Jadi penalaran, iya, iya. fokusnya adalah di bidang pendidikan dan penalaran. Mhm, Waktu itu saya menjadi penanggung jawab di salah satu lomba, lomba mhm. esai dan juga media pembelajaran, tingkatnya sepulau Sepulau Jawa. Jawa, Iya luar biasa. Artinya iya. menghibur banyak orang Iya. itu ceritanya itu. Iya. Kemudian Mbak Intan itu juga, pernah apa namanya, menjadi, speaker dalam, Oh, iya. learning management system, Iya. bisa Iya, waktu itu di tahun 2022 itu saya 2022 ya, ya, baru ini ya? baru-baru ini Heeh, saya diminta untuk menjadi speaker, mhm, pembicara di salah satu platform edukasi gitu mhm, di iya, Instagram, mhm. mereka membahas tentang learning management system. Nah, Iya waktu iya, itu kebetulan dari platform ini sedang me-launching learning management system mereka sendiri, sehingga mereka ingin memberikan gambaran bagaimana sih learning management system di berbagai universitas. Nah, luar biasa, iya, waktu itu ada, 2 teman saya juga, jadi mhm, nggak saya sendiri yang menjadi iya, pembicara, saya dari mhm, UNY, lalu ada teman saya dari UNJ, dan salah satu lagi dari mahasiswa S2 yang ada di Inggris, luar waktu negeri. itu. Bisa dijadikan benchmarking Iya ya, iya, learning benar sekali, management Pak. itu Jadi, luar biasa. dari masing-masing dari kami bercerita tentang bagaimana keunggulan dan Iya, kemudahan saat kami mengakses learning management system yang ada mereka, di iya, masing-masing universitas luar kami, gitu. biasa, ya. Mbak Intan ini juga pernah menjadi duta kampus kan? Oh, iya, di Iya tahun iya iya kemarin iya, juga. Oke. duta kampusnya. Waktu itu saya alhamdulillahnya menjadi second runner up atau juara tiganya di Duta Kampus UNY, Mhm, dan sebenarnya Duta Kampus ini nggak cuma di UNY aja, ada iya iya, beberapa universitas lain yang ada di Jogja yang sudah ada duta kampusnya. Nah, mhm. kami sebagai Duta Kampus ini apa ya, menjalin suatu forum komunikasi yang ada di DIY dengan duta-duta yang lain seperti duta bahasa, duta museum, duta budaya. Ada forum Iya, ada komunikasinya forum sendiri gitu ya? komunikasinya. Nah, Heeh. dari masing-masing duta ini biasanya mempunyai, kegiatan-kegiatannya masing-masing, mempunyai Mmm, hajat-hajat masing-masing, dan biasanya untuk untuk mensukseskan acara masing-masing itu kita diundang untuk ikut serta di sana. oh luar Dan juga biasa. biasanya ada berbagai acara juga yang diselenggarakan oleh, dinas-dinas Mhm, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dan juga dari Keraton Yogyakarta, dan biasanya nanti mengambil anak-anak mudanya dari perwakilan duta-duta duta ini. kampus. Lalu Iya. tugasnya duta kampus itu apa dalam Kalau forum di itu? ya kalau di UNY, Mhm, kalau di UNY sendiri kita biasanya memperkenalkan UNY, membranding, me-branding UNY luar biasa. supaya nanti, ya UNY ini seperti ini seperti ini seperti Iya, ini, ya seperti penting itu. sekali itu untuk Iya, untuk memperkenalkan branding. UNJ keluar kan gitu. Iya Kemudian Mbak Intan juga aktif di grup paduan suara, iya Suara Wadana. iya, benar sekali, Iya, Pak. Jadi tahun 2019 itu saya ikut salah satu UKM yang ada di UNY, itu mhm, paduan suara UKM PSM Suara Wadana, mhm. karena saya lihat dari berbagai macam, UKM ternyata di UKM PSM ini tuh track record-nya bagus sekali Iya gitu, iya, Pak. betul betul. Prestasinya sudah tidak diragukan lagi, Mhm, berbagai perlombaan internasional sudah diikuti oleh PSM ini, dan mhm. sehingga saya tertarik nih untuk mendaftar. Bener Nah, bener bener. dari ratusan pendaftar, hanya puluhan, sekitar 60-an saja yang Termasuk diterima. Mbak Intan ini kan Iya, itu. dari semua Iya, jenis suara hanya 60-an yang diterima, dan sopran tuh mungkin sekitar 20-an saja, dan saya menjadi mhm. salah satu yang diterima di situ, Luar Pak. biasa. Alhamdulillahnya. Iya, sampai sekarang masih di situ Iya, ya? alhamdulillahnya, Mas. Ya, alhamdulillah. Kemudian tentang kuliah ini, kita Iya. bicara kuliah. Alasan apa Mbak Intan ini kok milih UNJ padahal ada UGM, ada yang lain-lain di situ yang Ada kamu top sebelah ya, bahkan Pak, ya. iya, kan gitu. Iya. Sebenarnya ini, PTN tuh bukan pilihan pertama saya, Pak. Iya Jadi iya. dari dulu tuh orang tua saya mengarahkan untuk, sebisa mungkin di sekolah kedinasan Kedinasan, saja, kayak gitu. ya. Karena background orang tua juga Iya iya, semisal dinas ya gitu ya. militer gitu ya, Pak. Heeh, Jadi betul betul. karena saya tidak ingin melanjutkan seperti beliau-beliau, maka Mhm. saya diarahkannya untuk ke sekolah kedinasan. Namun Iya. karena qadarullah saya belum bisa, mencapai itu ya untuk Belum mendaftar itu, iya, sudah tapi sudah diterima di iya UNY gitu. iya iya Karena iya. saya mendapatkan jalur undangan di Mhm. SNMPTN, dan saya karena saya juga, suka ngajar gitu. Jadi dulu Mhm. dari guru-guru juga suka meminta saya untuk
menjadi guru pengganti gitu di Betul kelas betul. ketika guru-guru sedang rapat dan sebagainya. Maka dari itu, saya memilih untuk di pendidikan, di dunia Betul betul pendidikan. betul betul. Nah, kenapa matematika? Karena saya rasa prospek matematika tuh besar gitu. Jadi Iya bisa betul. di SD, SMP, SMA kan semua ada matematika, Bener bener kayak the bener. mother of knowledge gitu ya, Pak. Iya Jadi benar 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 benar. saya, memilihnya di matematika, Ya, gitu. artinya pemilihan UNJ dan pemilihan matematika itu memang betul-betul sesuai dengan suara hati, Iya sesuai dengan iya, passion-nya kan sesuai gitu dengan kan, passion luar gitu. biasa. Kemudian tentang pondok ini, ceritanya gimana kok Oh iya, bisa sampai ke Al-Munawir ini loh, iya pondok yang iya. terkenal sekali. Apa karena kamu juga pengen terkenal atau Oh bagaimana? enggak gitu, enggak, Pak. Jadi kan awalnya, karena saya tuh background-nya dari SD sampai SMA itu kan negeri ya, Iya Pak. Jadi betul, saya iya rasa iya. memang, mungkin kemampuan agama saya itu ya biasa-biasa saja Iya ya, Pak, betul ya, betul, iya. hanya ya melakukan kewajiban seperti itu. Mmm, Nah, puncaknya adalah ketika Covid, Pak. ketika Covid Iya, ini malah ketika Covid puncaknya tahun ya. 2020 itu kan perkuliahan diliburkan, yang Bener, awalnya offline menjadi online, iya. dan saya rasa untuk pembelajaran secara daring itu dosen-dosen di jurusan saya itu belum bisa memfasilitasi dengan maksimal. Kurang menarik Iya, ya, kurang menarik bosen dan gitu ya. hanya WAG, Heeh kirim heeh, modul, terus heeh. tugas, terus kita kirim, foto kayak gitu, hanya sebatas Bosen itu deh ini saja. kan Iya, itu, bosen bikin seperti itu. gabut ini ya, Iya. heeh. Nah, karena saya rasa lebih banyak gabutnya dan kegiatan semua di UNY kan juga di-lockdown ya, Iya semua kan bener bener di-lockdown, bener, tidak iya. bisa ke kampus dan segala Iya macamnya. iya. Akhirnya, lebih banyak waktu senggangnya Iya, seperti itu, bener Pak. bener Nah, bener. jadi waktu senggang itu saya lebih banyak untuk, mengakses, berita-berita, yang ada di Twitter kayak Iya gitu, betul, iya. zaman-zamannya Twitter. Jadi kayak saya tuh suka untuk mengikuti tren Covid kayak Iya gitu. betul Gimana betul. kabar Covid, trending Ya hampir Covid semua orang ke sana kan iya, kayak gitu ya situ gitu terus? ya, Pak, ya. Heeh. Nah, terus sampai pada masa di mana saya tuh baca tentang teori konspirasi Teori tentang konspirasi, Covid. iya iya iya. Iya, gimana itu, tentang Bill Gates yang dalang dari semua inilah, Iya terus iya. tentang yang, Wuhan ternyata tuh ada suatu malpraktik yang ada di Iya. Wuhan, apa segala Heeh macam itu, heeh. dan saya rasa apakah ini adalah, akal-akalan kaum elit gitu? Iya iya Apakah iya. ini tuh semuanya disetting untuk, terjadi, pandemi seperti sekarang ini? Mhm mhm. Apakah ini adalah akhir dari kehidupan kita gitu? Kiamat gitu Tanda kan, kiamat gitu. tanda-tanda kiamat kayak gitu kan, Pak. Iya. Terus kayak, tapi kalau misalkan kiamat ini saya belum siap kayak gitu, Oh, saya oke oke belum oke belum oke. siap kayak, dari segi agama dan segala macamnya saya belum siap gitu. Iya, Eh akhirnya kemudian memilih iya, untuk memilih untuk mondok, mondok di karena situ. saya rasa untuk belajar ilmu agama itu tidak bisa ketika kita tuh tidak punya guru, sama Bener halnya bener seperti bener. kita kuliah kan kita harus memilih universitas yang terbaik gitu Bener kan, bener melihat bener. track record bagaimana Heeh. dosen-dosennya, Ah, praktisinya, iya. seperti itu. Nah, itu sama halnya ketika kita memilih Menuntut ilmu. menuntut ilmu Harus agama, jelas harus jelas sanatnya. sanadnya, Iya, sampai tidak ke karena Rasulullah iya seperti iya, itu kan, betul Pak. betul betul, Nah, iya. itu akhirnya saya mencari, Heeh. oh ternyata ada nih pondok yang sudah, terkenal dan Mhm. tertua juga di Mhm Jogja, akhirnya mhm. saya mendaftar di Al Al-Munawir Munawwir kayak itu, kan gitu. gitu. Kemudian berikutnya di situ belajar apa saja, Mbak? Banyak ya, Pak, Banyak sebenarnya ya? banyak ya. Heeh. Salah satunya adalah mungkin di fikih Fikih wanita ya, ya, iya yang mungkin betul yang dekat bener. dengan saya ya Iya fikih iya, wanita. Nah heeh. itu salah satu, kitab yang dikarang oleh, Pak Yaya saya, itu Mhm, Mbah Yai Zainal Abidin Munawir almarhum. iya. Itu tentang, mempelajari tentang Risalatul Mahid, tentang Risatul Mahaid. bagaimana haid, istihadah, Oke. hukum-hukumnya, hukum-hukum Iya. fikih-fikihnya, Oh seperti ya, itu. luar biasa. Artinya beliau menulis untuk, modul Dijadikan bahan iya, pelajaran pelajaran bagi santri-santrinya santri-santrinya. buku tadi kan Iya, gitu, seperti luar itu. biasa. Berikutnya tentang suka duka sebagai mahasantri ini Eee, maksudnya kan gitu. oke. Kan sebenarnya banyak sukanya sih, Pak. Banyak sukanya? Iya, karena Iya kan iya. ini adalah pengalaman pertama saya mondok, Heeh. jadi segala sesuatu yang ada di pondok itu adalah segala sesuatu yang baru bagi saya, seperti itu. Mhm mhm. Namun mungkin dukanya adalah, lebih ke waktu ya, Pak. Oh, Waktunya lebih strict gitu, strict iya, ya. 5:30 saya sudah harus sampai di pondok Bener bener dan bener. harus, ngaji di Ngaji, sana dan iya. tidak boleh keluar. Dan bolehnya saya dikasih waktu dari jam 6 pagi sampai 5:30 sore saja itu untuk Mhm. kegiatan di kampus dan kegiatan Iya iya. organisasi. Selain itu ya harus di pondok. Iya, Gitu. ditegakkan disiplin di situ. Iya, Kalau melanggar gimana? tergantung kesalahannya sih, Pak. Iya Kalau iya. misalkan ada kegiatan akademik, misalkan kan, ada beberapa kampus gitu ya yang Iya. biasanya ada kuliah malam, Sampai nah itu malam, iya. diperbolehkan kayak gitu. Pertengahan. Mungkin ada, kegiatan mungkin ada bimbingan dosen dan segala macam itu Mhm. mungkin bisa. Tapi Bisa. kalau misalkan ada, mungkin telatnya karena memang disengaja Iya, atau apa kelalaian dan atau iya iya, dan iya. tidak bisa tolerir itu Mhm. biasanya disuruh untuk
Nata parkiran Oh satu gitu, komplek, iya. iya, Pak. Artinya Putri juga nata Iya, parkiran itu? nata parkiran, Wah, luar iya, biasa ini. sekitar Artinya 7. ketika mondok itu kita menjadi pinter karena belajar agama Iya, tadi ya, mudah-mudahan akhlaknya juga menjadi amin, karimah, tapi di samping itu kalau banyak pelanggaran, ototnya ototnya. jadi kuat ini karena harus banyak Iya iya, Pak, bener menata banget, parkir di situ. benar Luar sekali. biasa. Selama kuliah ini Mbak Intan, Mbak Intan itu kan pernah, ini saya lihat list-nya banyak panjang sekali ini Oh, iya, menjabat kejuaraan ini. iya, Tolong diceritakan 3 saja yang menarik di situ yang berkesan seumur hidup bagi Mbak Intan oke. itu sendiri. Mungkin untuk yang terbaru aja ya, Pak, Iya, oke oke, iya. saya mendapatkan juara satu di Pilmapres UNY tahun Film Apres 2022 dan 2022 masih ya baru ini, ya, iya, dan kesempatan juga untuk maju di tingkat DIY LL Dikti 5. heeh, Alhamdulillahnya di UNY itu program sarjananya peringkat ke-7 dari oke banyaknya universitas yang ikut, kayak gitu. oke. Lalu untuk yang kedua Sebentar, adalah yang pertama tadi saya pengen tahu iya, itu, supaya barangkali nanti mahasiswa-mahasiswa yang lain juga terinspirasi oleh mhm, itu. Bagaimana proses seleksinya? Apa yang harus oh ya. persiapkan dari proses seleksi Oke. tadi oleh Mbak Intan sebagai yang ingin ikut lomba itu misalnya Iya, itu? untuk ikut Iya, Pilmapres gitu ya, Pak. iya, Jadi kan kalau heeh. di FMIPA UNY itu proses seleksinya dari fakultas terlebih Iya, dahulu. heeh. Nah, untuk tahun kemarin itu Kalau dari fakultas kan tentu saja juga ada dari jurusan dulu kan gitu? kalau kemarin itu dari FMIPA semua bisa ikut, Pak. Oh Jadi gitu, tidak oke ada oke oke. pilihan dari masing-masing jurusan, enggak. Oke, Jadi ya. terbuka secara Umum? umum gitu. Iya. Siapapun bisa, yang terpenting adalah, memasuki kriteria yang ada. Mhm, betul Seperti betul. IPK-nya di atas 3, terus harus Mhm. mengirimkan draft gagasan kreatif yang sesuai dengan Mhm, betul, SDGs iya, heeh 2030, heeh. dan juga yang harus selinier dengan jurusannya masing-masing. Mhm. Lalu juga ada, itu, apa, skor kecakapan bahasa Inggris kayak Kecapan bahasa TOEFL, Inggris, iya berapa TOEFL ya. syaratnya minimal itu? Minimal itu kemarin 400, 400. Oh iya iya, oke. 400. Kemudian berikutnya Mbak Intan tulis apa waktu itu yang Oh, disampaikan untuk itu? itu saya waktu itu membuat prototipe suatu aplikasi untuk belajar PISA, Pak, PISA, Belajar ini tes PISA. PISA, untuk PISA, PISA ya, iya. internasional itu ya? Iya, Program for Heeh International Student Assessment yang menilai kemampuan literasi matematika, mhm, bahasa, sains, dan juga pengetahuan global. Nah, luar itu waktu itu biasa. saya ngambil yang di bidang geometrinya. Geometrinya, Iya, karena kan rancangan aplikasi untuk iya, bidang geometri kan iya, itu? karena kan selinier dengan bidang saya kan Bidang kamu, matematika, iya karena iya PISA betul. kan ada sainsnya juga, ada Heeh. bahasanya juga, tapi saya ngambil yang matematikanya, Iya, yang di ada bidang sains, ada bahasa, ada kemudian ada matematika matematika, kan itu, iya. luar Jadi saya biasa. ngambil yang di matematika, Mhm terus mhm, di matematikanya saya fokuskannya yang di geometrinya saja, geometrinya. gitu. Kemudian Mbak Intan juga pernah menjadi, yang kedua Oh tadi ya, ya yang kedua adalah saya pernah menjadi best presenter heeh, di penelitian 100 judul 100 tahun judul ya? 2021 waktu itu. Artinya bersaing dengan sekian Iya, banyak dengan orang banyak judul ya, kemudian, sukses untuk mendapatkannya. best presenter, Bisa iya. cerita tentang itu? Waktu itu saya juga, itu Pak, membuat suatu rancangan aplikasi, tapi itu udah jadi aplikasi, Heeh, sudah jadi. aplikasi warung belajar online. Waktu itu kan Warung masih belajar iya, online, oke itu oke. saya bekerja sama dengan relawan belajar MIPA dari BEM FMIPA UNY. BMFM Jadi UNY. nanti, mahasiswa-siswa itu bisa bertanya konsultasi langsung tentang pelajaran melalui aplikasi tersebut, dan nanti Mhm. yang menjawab adalah tentor-tentor dari relawan belajar Oh, MIPA. masih ada tentornya ya, atau Iya, jadi melibatkan gitu, tentor juga gitu? tentor-tentor Artinya bukan robot yang sudah ada iya. bank datanya Iya, gitu ya? tapi, dari masing-masing relawan Belajar MIPA itu nanti memfasilitasi teman-teman siswa yang menggunakan aplikasi Benar tersebut benar untuk benar, artinya lebih iya. interaktif di situ, Iya, ya yang karena lebih waktu itu kan menarik. juga masih pembelajaran online ya, Pak, tahun 2021 tuh belum belum offline, Benar benar. ya jadinya saya menginisiasi untuk membuat aplikasi Iya, tersebut. bagus sekali idenya itu kan gitu, bisa menginspirasi yang lain nanti Iya, membuat yang sejenis dengan itu. iya. Berikutnya? Untuk yang terakhir mungkin, di bidang tarik suara, Mhm, tarik di suara, bidang iya, paduan ini suara hobinya kan saya memang itu iya. kan itu, ya. Itu saya dari berbagai perlombaan internasional, mungkin yang paling berkesan adalah menjadi, most interesting di Mhm Sakral Peace, yang ngadakan adalah The Prof. Joseph Schweider di mhm. Polandia, tahun Polandia ini, 2022, 2020, penghargaan apa iya. yang diterima dari situ? Itu waktu itu Mhm, gold medali medal emas, dan iya, dan mhm, itu karena, most interesting itu karena mendapatkan nilai hampir sempurna, luar 99. biasa. Oh, Iya. itu saingannya kan seluruh dunia ya, Iya, yang penyelenggaranya Polandia iya. itu? Oh, selamat itu, harus selamat itu keren itu, luar biasa. Mbak Intan bisa sehebat ini, prestasinya sederet banyak sekali ini, itu terinspirasi dari siapa kok bisa seperti itu? Mungkin dari itu ya, Pak, dari bunyai saya. Punyai? Iya, yang ada di pondok. Heeh, Beliau itu adalah salah satu kader ulama wanita yang mhm,
Selain beliau itu mengurus pondok, Pondok, tapi beliau juga aktif di kegiatan politik ya, politik dan oke. juga di sosial, di Sosial muslimat iya, kemasyarakatan. kemasyarakatan juga beliau Ibu tuh, siapa ini? Bu Hajah Nyai Ida Fatimah, seingat Alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu betul-betul menjadi inspirasi yang amat sangat iya bermanfaat untuk berprestasi kamu di iya. masa mendatang Amin nanti amin kan ya gitu, Bang. ya. Kemudian rencana ke depan Mbak Intan, mau kuliah, mau pengen jadi dosen atau apa begitu? Iya, jadi mungkin kalau untuk sementara ini saya ingin spare time waktu 1 tahun dulu untuk menyelesaikan, pondok saya, Mhm. lalu di semasa-masa itu juga saya untuk pengen mempersiapkan diri untuk lanjut studi lanjut di S2 Iya, seperti itu, Pak. oke oke oke, artinya betul-betul ingin mendalami dulu bidang agama ini, Iya, biar kita menjadi manusia yang lebih amin, tawadhu, yang iya. berilmu katanya, semakin berilmu semakin merunduk dan Iya sebagainya, itu nanti dijadikan bekal untuk S2, S3 iya dan benar sekali, Pak. sebagainya, luar biasa. Berikutnya Mbak Intan, tolong dong beri, teman-teman Creative Navigation saran agar supaya bisa terinspirasi seperti Mbak Intan. Oh iya. Oke, mungkin untuk teman-teman sobat Creative Navigation, salah satu selain saya itu hobi menyanyi, saya itu kan juga hobi tidur. Nah, hobi tidur saja bisa mengantarkan saya sampai ke tahap seperti ini. Nah, apalagi teman-teman yang mempunyai hobi yang pasti lebih bermanfaat daripada saya, pasti bisa lebih dari saya, Iya, gitu. luar biasa ini. Iya, Iya. Terus, mungkin gini, teman-teman, saya tuh memegang salah satu prinsip atau moto hidup, mhm, yakni work hard in silence, let the success make the noise. Jadi, mmm, biarlah, setiap step perjuangan kita untuk mencapai suatu achievement tuh kita aja yang tahu. Biarlah mhm. kesuksesan itu yang nantinya akan bersuara, "Oh, ternyata orang ini seperti ini." Tidak mungkin ada kesuksesan yang secara tiba-tiba terjadi, pasti ada, perjuangan hebatnya di balik itu semua, Betul kayak betul betul. gitu. Tidak perlu banyak ngomong, tetapi Iya, banyak action, kerja. iya, Prestasinya itu nantilah yang akan menjadi berbicara. mercusuar Iya, yang benar sekali menyampaikan kepada orang lain kan, itu benar luar sekali, Mbak biasa. Retno. Terima kasih Mbak Intan sudah Iya, hadir di Creative Navigation terima kasih dan juga Bang juga Parno. terima kasih sudah berbagi pengalaman untuk teman-teman di Creative Navigation. Mudah-mudahan itu nanti menginspirasi banyak orang di Amin sana, di amin ya luar rabbal sana alamin. kan gitu ya. Iya, Saya doakan semoga apa yang mhm. dicita-citakan dan juga dicita-cintakan oleh Mbak Intan itu akan terlaksana dengan Amin pertolongan amin ya Allah. amin ya rabbal iya. Begitu saya kira teman-teman Creative Navigation apa ya yang bisa kita bicarakan dengan Mbak Intan mahasiswa berprestasi UNY ini gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya. Tetapi jangan lupa tetap follow sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram creative.navigation. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.